Ya, baik. Kita akan membahas beberapa materi yang menjadi prioritas yang harus Ibu jelaskan begitu ya. Jadi untuk beberapa materi lain yang sekiranya nanti tidak bisa dijelaskan di apa namanya itu di hari ini ya, atau pada review materi hari ini, itu nanti silahkan bisa dibaca lebih lanjut ya. Jadi ada beberapa materi yang memang sepertinya kalau dibaca ya kan sebetulnya sudah dipresentasikan dan diskusikan sebelumnya ya. Nah, jadi untuk beberapa materi seperti materi sejarah, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia itu sepertinya bisa dibaca lebih lanjut ya. Tapi seperti halnya materi untuk pembentukan kata begitu ya. Kemudian materi karakteristik bahasa Indonesia ilmiah, kalimat efektif itu sepertinya perlu pembahasan lebih utama begitu ya. Bukan berarti yang lain tidak penting juga, hanya yang lain itu bisa dibaca begitu. Kalau yang akan Ibu jelaskan ini memang perlu untuk dijelaskan lebih lanjut begitu ya. Jadi kalau hanya membaca kemungkinan nanti khawatirnya tidak akan paham secara optimal begitu. Nah, untuk ketiga kelas ini materi yang tentang apa karakteristik bahasa Indonesia ilmiah apakah sudah dijelaskan di semua kelas? Perlu diulang sekali lagi ataukah ada yang belum dijelaskan begitu? Ada enggak? Diulas sekali lagi saja, Bu. Oh begitu, oke baik. Ibu ulas kembali ya untuk karakteristik bahasa Indonesia ilmiah. Nanti ada kaitannya dengan kalimat efektif, kemudian setelah itu membahas tentang pembentukan kata ya. Jadi itu yang tadi juga sama sih di kelas lain itu yang memungkinkan untuk direview itu materi itu begitu ya. Jadi yang lainnya nanti dibaca sendiri. Baik Ibu bahas kembali ya tentang karakteristik bahasa Indonesia ilmiah. Jadi nanti itu Ibu akan menjelaskan dua versi lah begitu ya atau dua pendapat yang berkaitan dengan karakteristik bahasa Indonesia ilmiah. Jadi kalau yang ini sebutannya karakteristik bahasa Indonesia ilmiah ini diambil dari referensi buku terbitan UNESA ya yang disusun oleh tim pengajar MPK Bahasa Indonesia. Jadi istilahnya karakteristik bahasa Indonesia ilmiah. Dulu sudah Ibu jelaskan ya, karakteristik itu ciri-ciri bahasa Indonesia ilmiah itu bahasa Indonesia yang digunakan untuk kepentingan ilmiah. Kepentingan ilmiah itu apa saja begitu ya? Tentu saja kegiatan-kegiatan ilmiah. Nah, kegiatan ilmiah ini ada dua hal ya yang dijadikan apa namanya prioritas dan memang ya kalau kegiatan ilmiah itu hanya secara tertulis dan lisan ya. Hanya memang untuk perkuliahan ini sebetulnya karakteristik bahasa Indonesia ilmiah itu untuk kepentingan kegiatan ilmiah secara tertulis. Jadi dalam penyusunan karya ilmiah seperti makalah, kemudian skripsi, tesis, disertasi ya. Kalau untuk kepentingan ilmiah atau kegiatan ilmiah lisan itu untuk kepentingan seminar, konferensi, kongres begitu ya. Seperti itu karena memang ketika seminar atau konferensi itu kan berarti mempresentasikan apa yang sudah ditulis. Jadi biasanya apakah itu keynote speaker atau narasumber utama ya ataupun nanti misalnya pemakalah pendamping itu mereka akan mempresentasikan makalahnya. Jadi tidak mungkin mereka mempresentasikan sesuatu tanpa dulu menulis karya ilmiah. Jadi prosesnya tetap menulis karya ilmiah dulu, baru dipresentasikan. Nah nanti juga kalian sama ya, ketika akan menyusun skripsi, itu kan sama, menyusun dulu skripsinya, baru dipresentasikan. Begitupun proposal penelitian ya, proposal penelitian itu kan ditulis dulu proposal penelitiannya, baru dipresentasikan. Jadi intinya saling berkaitan lah ya, kegiatan ilmiah tertulis maupun lisan. Ya, Ibu kembali lagi ke sini ya. Jadi ada 6 ciri-cirinya. Dulu sudah pernah dijelaskan ya. Ya, kalaupun ada kelas yang belum dijelaskan akan Ibu ulas ataupun kalau yang sudah semoga bisa diingatkan kembali lah begitu kalau ada yang lupa ya. Yang pertama cirinya adalah lugas dan jelas. Lugas itu apa? Jadi lugas itu ditulis secara langsung apa adanya ya. Jadi tanpa ditambah-tambahkan lah begitu ya lugas itu.
Jadi kuncinya sebetulnya kalau untuk ciri lugas ini dalam penulisan karya ilmiah itu tidak mengandung majas, tidak mengandung kiasan, begitu ya, tidak mengandung makna konotatif. Tetapi yang ditulis itu adalah makna yang sebenarnya atau makna denotatif, begitu ya. Jadi kalau dalam karya sastra itu menggunakan bahasa yang tidak lugas, tetapi kalau dalam karya ilmiah menggunakan bahasa yang lugas atau bahasa yang langsung, gitu ya. Dulu Ibu pernah mencontohkan kalimat peneliti atau penulis tergelitik hatinya untuk melakukan penelitian ini. Nah, tergelitik hatinya itu adalah makna tidak lugas atau konotatif, ya, sehingga harus diubah menjadi kalimat penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini, begitu ya. Itu. Jadi tidak ada majas atau gaya bahasa lah ya untuk lugas itu. Kalau jelas, dulu pernah juga Ibu contohkan. Di sini ada 2 contoh ya. Yang pertama ini sekilas seperti paragraf ya. Tetapi sebetulnya ini bukan paragraf, ini adalah kalimat. Bentuknya hanya bentuk saja ya paragraf. Tetapi ini adalah kalimat karena hanya ada 1 tanda baca begitu ya. Kemudian yang kedua ini baru paragraf. Yang terkategori jelas adalah nomor 2. Mengapa nomor 2? Karena yang nomor 2 ini terstruktur ya. Ide yang ingin disampaikannya itu terstruktur ya. Nomor 1 ini tidak jelas karena tidak terstruktur. Jadi biasanya sering juga ya dilakukan begitu ya, terutama bagi penulis pemula ya. Biasanya penulis pemula melakukan hal-hal seperti nomor 1 ini. Jadi dia itu ide-ide yang ingin dia tulis itu banyak begitu ya. Dan dia memaksakan ide-ide itu ditulis dalam 1 kalimat begitu ya, sehingga akhirnya panjang ya. Nah, kuncinya adalah bagaimana sih agar kita menulis karya ilmiah secara jelas. Tentukan dulu ide pokoknya apa sih, apa yang ingin kita sampaikan. Nah, setelah ada ide pokoknya, nanti diperjelas di kalimat berikutnya, ya di kalimat kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Seperti halnya ini, ya, ini kan sebetulnya ide pokoknya penanaman moral di sekolah merupakan kelanjutan dari penanaman moral di rumah. Itu ide pokoknya. Kalau sudah mendapatkan ide pokok, cukup diberi titik, tidak perlu ditambahkan lagi, ya. Nah, nanti rinciannya itu dilanjutkan pada kalimat berikutnya. Gitu ya. Itu yang disebut dengan jelas. Untuk objektif, ciri objektif itu seperti ini ya. Jadi dalam menulis karya ilmiah harus dihilangkan tendensi pribadi, tendensi personal yang bersifat subjektif dan emosional begitu ya, karena karya ilmiah berbeda dengan seperti halnya karya sastra begitu ya, seperti itu. Jadi kalau karya ilmiah itu untuk kepentingan ilmiah ya, jadi hal-hal yang sifatnya personal, subjektif, emosional itu harus dihilangkan karena kita mengolah atau menyajikan data-data yang ada di lapangan. Misalnya dalam penelitian itu kan kita menggali data atau informasinya itu melalui hasil wawancara, hasil observasi, kemudian hasil angket. Nah, itu kan berarti data-data yang kita gali di lapangan, kita olah data-data tersebut. Nah, kita kan tidak bisa ya mencampur adukan hal-hal yang sifatnya personal ya, tetap data yang ada itu harus kita sajikan ya, harus kita sajikan. Jadi tidak boleh misalnya itu ditunggangi oleh kepentingan pribadi, kepentingan golongan ya. Jadi kalau ada data-data yang ada di lapangan kita olah dengan secara jujur lah begitu ya. Seperti apa hasil angket, hasil wawancara, tidak ada yang direkayasa lah intinya begitu ya. Nah, sehingga dalam penulisannya pun harus objektif gitu ya. Nah, agar objektif atau ciri objektif itu seperti apa? Di sini ada contoh ya, nomor 2 dan nomor 4. Nomor 1 dan 3 ini tidak objektif ya, karena nomor 1 ini ada penggunaan kata harus, nomor 3 ada penggunaan kata nomor 1 dan 2 ya. Nomor 1 itu ada penggunaan kata harus, nomor 2 ada penggunaan kata pasti. Jadi kata-kata seperti harus, wajib, pasti ya,
tidak mungkin, ataukah mungkin, atau bahkan di sini tidak mungkin tidak gitu ya. Ini harus dihilangkan ya. Itu objektif. Kemudian cendekia dulu Ibu mencontohkan kecelakaan pesawat itu ya, mungkin kalau masih ingat ya. Jadi cendekia itu adalah adanya hubungan sebab akibat atau kausalitas yang logis. Jadi prasyaratnya dua. Prasyarat pertama adanya hubungan sebab akibat, kedua adanya kelogisan. Dulu pernah dicontohkan apa kecelakaan pesawat itu ya. Misalnya kecelakaan pesawat itu terjadi karena adanya kesalahan manusia atau human error, kemudian adanya cuaca yang buruk, kemudian yang ketiga kendala teknis, dan keempat misalnya katakanlah adanya pembajakan di dalam pesawat begitu. Nah, itu adalah hubungan sebab akibat. Sebabnya itu adalah faktor-faktor yang tadi disebutkan, 4 hal tadi, akibatnya itu kecelakaan pesawat. Kemudian dulu apakah logis tidak sih kalau masing-masing sebabnya itu begitu ya. Pertama misalnya karena kesalahan manusia. Nah, itu logis karena bisa dibuktikan secara keilmuan. Jadi misalnya kalau pesawat jatuh itu karena pilotnya yang tidak bisa menjaga keseimbangan pesawat karena dia mengonsumsi narkoba, itu kan bisa dibuktikan ya dengan tes urin. Itu kan bisa dibuktikan secara keilmuan. Kemudian cuaca ekstrim itu bisa dibuktikan juga oleh BMKG sebagai lembaga yang memang ahli dalam bidang cuaca lah begitu ya. Nah, itu juga bisa dibuktikan. Kemudian yang ketiga itu tadi kendala teknis ya, kerusakan mesin, itu bisa dibuktikan oleh ahli mesin. Kemudian ada bentuk komunikasi yang tidak pas antara antara pilot ya dan yang mengatur lalu lintas udara, misalnya itu yang operator menaranya misalnya ya. Nah, itu kan juga bisa dibuktikan juga ya, termasuk misalnya adanya pembajakan pesawat di dalam pesawat, adanya pembajakan di dalam pesawat begitu ya, sehingga pesawat itu terjatuh. Misalnya ternyata dibuktikan adanya bukti-bukti kejahatan misalnya oleh ahli kriminolog begitu ya, atau ahli kriminal ya. Nah, itu alasan-alasan itu kan logis begitu ya. Nah, itu yang disebut dengan cendekia. Jadi ketika menulis karya ilmiah, ketika menentukan hipotesis harus ada sebab akibat yang logis tadi ya. Termasuk dalam penulisan karya ilmiah tidak pada hipotesis saja ya, tetapi sebab akibat yang dibahas, apakah itu di bab 1, terutama bab 1 mungkin ya, kalau membahas tentang sebab akibat itu kemungkinan ada di bab 1 dan bab 4 ya. Karena kalau bab 2 hanya menguraikan teori begitu ya. Kemudian kalau bab 3 itu metode. Di bab 2 tentang teori juga bisa dibahas adanya sebab akibat, tapi kan itu tentang pendapat teori yang disampaikan oleh pendapat ahli ya begitu. Itu kurang lebih tentang cendekia ya. Khawatirnya nanti terlalu lama kalau misalnya diberi contoh yang lain ya. Kemudian ringkas dan padat. Ringkas dan padat itu jelas ya. Jadi dalam menulis karya ilmiah, kalau sudah diwakili oleh satu kata, kita tidak perlu lagi menambahkan kata lain yang maknanya sama ya. Kalau sudah terwakili satu kata cukup begitu ya. Seperti ini ya, nilai etis di atas atau nilai etis tersebut itu sudah cukup. Tidak perlu dua-duanya digunakan ya. Nilai etis sebagaimana tersebut pada paparan di atas. Nah, ini kan tidak efektif ya. Kemudian di sini pedoman dan pegangan hidup ini kan hal yang sama ya, jadi tidak perlu lagi juga ya ditambah-tambahkan kata lain yang maknanya sama begitu. Itu kurang lebih tentang ringkas dan padat. Konsisten ya, konsisten ini tidak hanya berkaitan yang ada dalam contoh ini, tetapi konsisten ini maksudnya adalah dalam menulis karya ilmiah itu harus taat asas ajeg begitu ya. Taat asas atau ajeg di sini itu maksudnya apa? Jadi sesuai dengan aturan kebahasaan ya, baik itu untuk penulisan kata hubung, penulisan kata baku, termasuk penulisan istilah, juga termasuk penyingkatan begitu ya, itu harus konsisten. Jadi kalau di awal paragraf menyingkat kata tertentu di awal bab maksudnya ya, berarti di bab berikutnya juga harus sama
ya, termasuk aturan yang mengatur tentang kebahasaan. Seperti di sini kata hubung, untuk, dan bagi, ya, itu hal yang berbeda, ya. Misalnya kita sering menggunakan untuk mahasiswa diharapkan apa begitu, ya. Harusnya bukan untuk, tetapi bagi, ya. Bagi mahasiswa harusnya begitu. Karena untuk itu menyatakan tujuan dan biasanya diikuti oleh kata kerja. Di sini kita lihat untuk mengatasi, ini sudah benar karena diikuti kata kerja, mengatasi kan kata kerja, ya. Bagi mereka, nah ini ya nomor 2 di kalimat kedua. Bagi mereka ini benar karena istilahnya itu kalau menyatakan penyerta kan ini ya. Kalau menyatakan penyerta itu menggunakan bagi gitu ya, dan biasanya diikuti kata benda, ya. Mereka kan kata benda. Nomor 3 ini keliru ya, untuk penumpang harusnya bagi penumpang tadi, ya. Nah, nomor 4 di kalimat kedua untuk mereka ini juga keliru, harusnya bagi mereka begitu, ya. Ini contoh konsisten dalam penulisan karya ilmiah. Selain nanti misalnya itu penulisan kata baku, ya, ejaan, itu juga termasuk pada konteks konsisten, ya. Kemudian gagasan sebagai pangkal tolak itu apa, ya? Jadi gagasan sebagai pangkal tolak di sini maksudnya adalah dalam menulis karya ilmiah harus berorientasi pada ide, bukan pada penulis. Di sini di kalimat ini bisa dilihat, ya. Nomor 1 dari uraian tadi penulis dapat menyimpulkan. Kalimat ini orientasinya bukan pada ide tetapi pada penulis karena masih menggunakan kata penulis. Kita bandingkan dengan nomor 2. Nomor 2, apakah kata penulisnya ada ataukah sudah tidak ada? Suara Ibu masih terdengar? Masih, Bu. Dengar, Bu. Masih, Bu. Ya, baik. Nomor 2 ini penulisnya sudah ada atau sudah tidak ada kata penulisnya? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, kata penulisnya sudah tidak ada. Berarti nomor 2 ini menunjukkan ide sebagai orientasinya, begitu ya. Jadi kalimat ini berorientasi pada ide. Karena kata penulis sudah tidak ada. Jadi dalam menulis karya ilmiah hindari menggunakan kata ganti, ya. Jadi kata ganti saya, penulis, peneliti itu harus dihilangkan gitu ya. Karena kalau masih menggunakan kata ganti seolah-olah yang kita tulis itu orientasinya pada penulis, padahal yang ingin kita sampaikan dalam sebuah penelitian itu kan sebuah ide begitu ya itu. Nah, bagaimana sih caranya? Misalnya kalian menulis karya ilmiah, tetapi kata penulis itu selalu muncul begitu ya. Refleks begitu ya, selalu muncul penulis, peneliti, bahkan kata saya misalnya itu masih muncul. Caranya agar kata ganti tersebut hilang, ubahlah kalimatnya itu menjadi kalimat pasif gitu ya. Ada yang mengatakan harus berorientasi pada kalimat pasif gitu ya. Jadi tidak pada kalimat aktif. Ada yang mengatakan begitu. Tetapi kalau dalam buku ini disebutkan orientasinya harus ide gitu ya. Nah, jadi ini ubah menjadi kalimat pasif. Ketika diubah menjadi kalimat pasif, penulis otomatis hilang. Nomor 1 ini kan dari uraian tadi penulis dapat menyimpulkan. Menyimpulkan kan kalimat aktif, ya. Kemudian kita ubah nomor 2 menjadi kalimat pasif. Dari uraian di atas dapat disimpulkan. Nah, ini kalimat pasif, ya. Otomatis kalau menjadi kalimat pasif, kata ganti itu akan hilang, begitu ya, itu. Oke, baik ya, itu karakteristik bahasa Indonesia ilmiah. Kita bandingkan dengan pendapat lain ya. Kalau dalam buku lain, istilah karakteristik bahasa Indonesia ilmiah itu adalah sifat ragam bahasa ilmu, ya. Jadi istilahnya sifat ragam bahasa ilmu. Ciri-cirinya hampir sama, tetapi ada tambahan kalau di sini ya. Misalnya di sini ada baku. Nah, kalau di karakteristik bahasa Indonesia ilmiah kan tidak dibahas ya. Kemudian denotatif. Denotatif ini sama dengan apa kalau di karakteristik bahasa Indonesia ilmiah? Sama dengan apa?
Oke, betul ya. Denotatif sama dengan lugas. Kalau berkomunikasi dengan pikiran bukan perasaan sama dengan apa? Cendekia. Objektif. Ya, sama dengan objektif. Kohesif, koheran ini sama dengan apa? Ada yang tahu? Jelas. Sama dengan cendekia. Oh ya, sama dengan jelas ya. Kohesif, koheran itu sama dengan jelas karena adanya kesejajaran bentuk dan makna ya. Jadi harus berdasarkan tadi ya, ide pokoknya apa, ide penjelasnya apa ya. Oke. Kohesif, koheran itu sama dengan jelas. Kemudian mengutamakan kalimat pasif sama dengan apa? Gagasan sebagai Gagasan pangkal sebagai pokok. pangkal tolak. Oke, betul. Gagasan sebagai pangkal tolak ya. Konsisten tadi hampir sama ya. Di sini ada tambahan logis, efektif, kuantitatif. Nah, ini mungkin yang akan kita jelaskan yang berbeda ya. Yang sama tidak perlu karena tadi sudah ya. Oke, yang pertama baku ya. Jadi dalam menulis karya ilmiah itu harus menggunakan kata yang baku ya atau bahasa yang baku. Di sini ada contoh. Bisa dibaca ya di contoh ini. Perbedaannya ketika sudah diperbaiki, misalnya di sini kata dikarenakan diubah menjadi karena. Dikarenakan ini tidak baku ya. Kalau disebabkan, menyebabkan itu bisa ya dibubuhi imbuhan. Kata sebab bisa diimbuhi bubuhan, tapi dibubuhi imbuhan maksudnya. Tetapi kalau karena itu tidak bisa disisipi imbuhan. Karena tidak ada mengarenakan ya gitu. Kalau karena itu memang tidak bisa disisipi imbuhan ya. Sehingga di sini dikarenakan diubah menjadi karena. Kemudian apalagi yang berubah selain karena, dikarenakan menjadi karena, apalagi yang diubah? Kata dananya dihilangkan, Bu. Kenapa? Dana dihilangkan. Maka. Oke, maka di sini dihilangkan ya. Kalau sudah ada anak kalimat, induk kalimat tidak perlu dibubuhi, tidak perlu didahului maksudnya ya, tidak perlu didahului konjungsi gitu ya. Ya ini Ibu beri contoh yang lebih sederhana saja, karena ini kalimatnya agak panjang kalau dicontohin ya. Nah ini, karena hujan deras maka jalanan rusak. Kalimat ini rancu, maksudnya kalimat ini tidak baku begitu ya. Cara mengeceknya kalimat ini baku atau tidak silahkan diubah posisinya ya. Maka jalanan rusak karena hujan deras. Kalimatnya menjadi rancu kan, gitu ya. Sehingga agar tidak rancu kalimatnya atau agar baku, kata maka itu dihilangkan. Karena hujan deras, jalanan rusak. Ketika dibalik posisinya, jalanan rusak karena hujan deras. Nah, itu kan berarti sudah betul kalimatnya ya. Begitupun dengan meskipun tetapi ya. Jadi salah satu yang dipilih. Ini juga kalau posisinya dibalik rancu kalimatnya ya. Tetapi dia tidak lolos seleksi meskipun, nah itu kan rancu ya. Jadi tetapi dihilangkan gitu. Kemudian, nah ini kalau yang ini sudah ya tadi denotatif, ini juga sama. Oke, ini sudah. Ya, ini ya. Nah, ini perlu dibahas logis ini. Ide atau pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia ragam ilmiah dapat diterima akal. Misalnya contoh ini ya. Alat itu basah terkena bensin, tetapi sebentar lagi juga akan menguap. Kalimat ini tidak logis. Mengapa tidak logis? Ada yang tahu mengapa tidak logis? Karena bisa diartikan menguap itu alat. Oke ya. Jadi kalimat ini seolah-olah yang menguap itu bukan bensin tetapi alat. Alat itu kan tidak mungkin menguap ya. Jadi yang menguap itu pasti bensin ya, sehingga di sini kata bensin perlu diulang lagi. Kalau ada yang mengatakan Bu tidak efektif atau tidak ringkas dan padat dong Bu, kok diulang-ulang misalnya ya.
Nah, untuk kasus kalimat seperti ini perlu diulang kata bensin begitu ya. Dan ini biasanya kalau objek tidak masalah diulang kalau memang kalimatnya ini logis begitu ya. Justru ketika objeknya tidak diulang malah tidak logis kan begitu ya. Sehingga perlu wajib untuk diulang objeknya kalau kalimatnya seperti ini. Gitu ya. Sehingga di sini bensin diulang lagi ya. Alat itu basah terkena bensin, tetapi sebentar lagi bensin itu akan menguap, gitu ya. Oke, ini yang termasuk logis. Ya, contoh lain ini. Kepala sekolah memarahi Roni karena bolos sekolah. Kita kan meyakini bahwa yang bolos sekolah itu yang dimaksud Roni, begitu ya. Tetapi kalau kalimatnya seperti ini juga masih ambigu ya. Seolah-olah yang bolos sekolah itu bukan Roni, kan begitu ya. Seolah kepala sekolah, meskipun di sini masa kepala sekolah memarahi dirinya sendiri lah, intinya begitu ya. Dalam kalimatnya kan jelas memarahi Roni begitu. Tetapi ya ini tetap berarti Roni itu harus diulang lagi. Ya. Nah, kalau kalimatnya ini ya Aji membaca dan Aji misalnya ya, Aji membaca dan Aji menulis puisi atau Aji membaca puisi dan Aji menulis puisi. Nah, kalimat itu tidak ringkas dan padat. Ya, karena kalau subjek itu tidak diulang tidak masalah. Ya, biasanya begitu. Kalau subjek tidak diulang tidak masalah karena tetap rasional, tetap logis. Tapi tadi kalau objek untuk kasus tertentu harus diubah atau harus diulang agar logis kalimatnya. Gitu ya. Nah, ini juga sebetulnya kan objeknya juga tidak diulang ya. Objek di yang pertama itu kan hilang ya. Aji membaca dan menulis puisi ya. Nah, ini kan ada objek yang hilang. Nah, ini tidak masalah karena untuk kasus kalimat seperti ini berbeda dengan kalimat yang tadi gitu ya. Itu. Oke. Ya, efektif nanti akan Ibu bahas lebih lanjut ya tentang kalimat efektif, akan dibahas khusus begitu. Nah, ini ciri yang terakhir atau sifat ragam bahasa ilmu yang terakhir adalah kuantitatif. Maksudnya apa sih kuantitatif? Jadi keterangan yang dikemukakan pada kalimat itu dapat diukur secara pasti. Ya. Misalnya contohnya ini, untuk menanam pohon itu diperlukan lubang yang cukup dalam. Jelas tidak secara kuantitatif? Tidak jelas ya. Nah, dalam penelitian tidak boleh kita mengemukakan data seperti ini, tetapi kita harus mengemukakan data secara jelas kuantitasnya ya. Misalnya ini perbaikannya untuk menanam pohon itu diperlukan lubang dengan kedalaman 1 meter ya. Jadi tidak bisa hanya mengatakan cukup dalam gitu ya, tetapi harus disebutkan berapa meter begitu. Oke, itu ya sifat ragam bahasa ilmu dan karakteristik bahasa Indonesia ilmiah. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau dibahas lebih lanjut sebelum kita membahas kalimat efektif. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang ingin ditanya. Tidak ada? Oke, baik. Ibu anggap tidak ada ya, karena tidak ada yang berkomentar. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan untuk kalimat efektif ya. Nah, ini sepertinya kalimat efektif belum dijelaskan di semua kelas ya. Ya, ini nanti Ibu akan bagikan PPT-nya, tetapi harus Ibu edit dulu ya, karena ini hampir semua materi, bahkan ejaan itu di sini dituliskan begitu ya, di semua di slide-nya itu dimasukkan. Untuk ejaan kan materi yang paling banyak ya. Jadi ini nanti Ibu edit dulu baru dibagikan. Karena ini gabungan dari beberapa materi ya.
Ya, baik, kita membahas efektif. Kalimat efektif itu kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan pemakainya secara jelas dan tepat, gitu ya. Jadi mengapa sih perlu adanya kalimat efektif? Agar gagasan yang diungkapkan itu jelas, begitu ya, dapat diterima oleh pendengar atau oleh pembaca ya. Nah, ciri-ciri kalimat efektif itu apa saja? Di sini dijelaskan ada 5 ya, adanya kesatuan atau kesepadanan. Nanti dijelaskan, kemudian ada contoh kalimatnya juga agar jelas ya. Kemudian adanya kelogisan, kehematan, keparalelan, dan kecermatan. Pertama itu kesatuan atau kesepadanan itu apa ya? Jadi gagasan-gagasannya itu saling berkaitan. Itu yang disebut dengan kesatuan atau kesepadanan. Contohnya ya, di sini kita lihat ciri kesatuan atau kesepadanan itu pertama, setiap kalimat itu harus memiliki fungsi kalimat yang jelas, terutama subjek dan predikat. Contoh kalimat nomor 1 ini, apakah efektif atau tidak? Di dalam bab ini membahas masalah ejaan. Efektif tidak kalimat ini? Cirinya itu adalah minimal ada subjek dan predikat. Dalam contoh ini, subjek predikatnya jelas tidak? Jelas, Bu. Jelas. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Coba dilihat, ada tidak subjeknya dalam kalimat ini? Tidak ada subjeknya, Ibu. Ya, kalimat ini tidak efektif. Karena apa? Karena tidak ada subjek dan predikat. Di dalam bab ini membahas masalah ejaan. Tidak jelas kan mana subjeknya, mana predikatnya, ya. Di dalam ini kan menyatakan keterangan ya. Jadi ini hanya langsung berupa keterangan begitu. Nah, di sini agar kalimatnya efektif harus dihilangkan kata apa? Kata di, Bu. Kata di. Oke. Kalau dihilangkan, dalam bab ini membahas masalah ejaan. Fungsi subjeknya muncul tidak? Kata di dalam maksudnya, Bu. Oke, sip ya. Jadi yang dihilangkan adalah di dalam. Kata di dalam itu dihilangkan. Kalau kata di dalam dihilangkan, subjeknya akan muncul, ya. Jadi bab ini membahas masalah ejaan. Bab ini subjek, membahas predikat, masalah ejaan objek, ya. Sehingga ini jelas ya, mana subjek, mana predikat, gitu ya. Nah, itu termasuk ciri dari kalimat efektif, ya. Itu. Kemudian yang kedua kita lihat ya, ciri kesatuan atau kesepadanan itu adalah di dalam kalimat tidak terdapat subjek ganda. Apa itu subjek ganda? Dalam satu kalimat subjeknya ada 2 ya. Kita lihat di sini. Soal itu saya kurang jelas. Subjeknya apa? Soal itu dan saya. Oke, betul ya. Di sini subjeknya ada 2, ada soal itu, ada saya. Nah, kita mungkin sering menggunakan kalimat ini dalam kalimat tuturan ya atau kalimat lisan. Soal itu saya kurang jelas. Nah, ini kan berarti tidak jelas mana subjeknya ya. Maksudnya itu subjeknya ada tetapi ada 2 lah begitu ya. Agar menjadi kalimat efektif, kira-kira apa yang dihilangkan? Soal itu atau saya? Saya, Bu. Oke ya, yakin ya saya ya, bukan soal itu ya. Oke ya, baik. Berarti betul. Jadi kalau misalnya kita menghilangkan saya, itu jelas soal itu subjek, kurang jelas predikat. Tapi kalau soal itu dihilangkan ya, misalnya kita memilih salah satu yang mana? Kalau soal itu dihilangkan, kalimatnya menjadi saya kurang jelas. Nah, ini kan berarti penempatan atau kalimatnya tidak logis juga begitu ya. Jadi di sini saya dihilangkan soal itu subjek, kurang jelas predikat. Kalau ada yang bertanya, Bu, kok predikatnya kok bukan kata kerja? Nah, ini yang perlu dicatat ya. Dalam bahasa Indonesia, kata kerja itu sebagian besar memang predikat itu sebagian besar memang kata kerja ya. Tetapi beberapa ada juga predikat itu yang berupa kata sifat, ada juga yang berupa kata benda. Seperti kalimat ini. Di sini kan predikatnya kata sifat ya. Kalau misalnya predikatnya kata benda, contohnya dia seorang artis, ya. Nah, dia itu subjek, seorang artis predikat. Predikatnya kan
Seorang artis itu kan kata benda gitu ya itu. Oh ya, tadi ada yang angkat tangan, Yosua, apakah ada pertanyaan? Baik Bu, izin bertanya mengenai yang poin 2. Kalau Ya. misalnya ditukar bagaimana Bu? Seperti saya kurang jelas mengenai soal itu. Terima Saya kasih Bu. kurang jelas mengenai soal itu. Nah, itu bisa ya. Itu bisa dibalikan posisinya seperti itu. Saya subjek sebentar. Sebentar. Saya kurang jelas mengenai soal itu. Secara apa namanya ya? Secara makna ya, kita harus melihat dulu. Yang kurang jelas itu kan soalnya ya. Kalau kalimatnya saya kurang jelas mengenai soal itu, kira-kira tepat tidak? Saya kurang jelas mengenai soal itu. Atau misalnya ya contoh lain ya, saya jelas mengenai soal itu. Itu sebetulnya secara makna kalimatnya bagaimana? Sudah tepat belum? Saya tidak jelas mengenai soal itu. Sebetulnya itu efektif tidak seperti itu? Kalau misalnya posisi kalimatnya seperti itu. Tidak efektif, Ibu. Kenapa? Karena yang tidak jelas saya. Oke ya. Jadi kan predikat itu menjelaskan subjek, gitu ya. Sedangkan di sini yang dibahas itu adalah yang kurang jelasnya itu adalah soal, bukan saya, gitu ya tadi. Jadi predikat itu biasanya menjelaskan subjek kan begitu. Misalnya saya makan, berarti kan menjelaskan subjek. Siapa yang makan? Saya kan begitu. Nah ini juga kalau ditanya siapa yang bukan siapa, apa yang kurang jelas, gitu kan? Soal. Dari pertanyaan apa juga kan pasti jawabannya kalau apa itu bukan saya kan begitu ya, bukan subjek hidup biasanya kalau apa itu ya. Kalau siapa biasanya ya subjek hidup begitu seperti itu. Jadi seperti itu ya, Yosua tidak bisa juga kalau di posisinya diubah juga seperti itu karena predikat itu tadi ya harus menjelaskan subjek begitu. Apakah bisa diterima jawabannya? Maaf Bu, izin bertanya lagi. Iya, Berarti itu diganti ya Bu untuk subjeknya. Yang jelas menjadi dipahami. Jadi untuk kalimatnya menjadi saya kurang paham mengenai soal itu. Kalau seperti itu bagaimana Bu? Nah, kalau seperti itu bisa. Saya kurang atau misalnya begini, saya tidak memahami soal itu, ya. Saya tidak memahami soal itu. Jadi kan siapa yang tidak memahami saya, gitu ya. Kalau tadi kasusnya soal itu kurang jelas, apa yang kurang jelas soal itu. Tapi kalau misalnya memahami itu baru bisa, ya kalau diganti memahami. Karena kalau tadi kan saya kurang jelas mengenai soal itu. Predikat kurang jelas ini biasa menjelaskan kan soalnya, bukan menjelaskan sayanya, gitu ya. Tapi kalau ditambahkan kata memahami itu kasusnya berbeda lagi, ya. Saya kurang memahami soal itu atau saya memahami soal itu. Nah, kalau kalimatnya saya memahami soal itu, pertanyaannya adalah siapa yang memahami soal itu? Jawabannya kan saya, gitu ya. Tapi kalau tadi soal itu kurang jelas, berarti di sini pertanyaannya adalah apa yang kurang jelas soal itu, begitu. Itu Yosua. Apakah Baik cukup Bu, jelas? terima kasih atas jawaban. Oke ya, Jelas sama-sama. Bu. Oke, baik. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian ciri ketiga adalah kata penghubung intrakalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal. Seperti apa sih kata penghubung intrakalimat itu? Seperti sehingga, dan begitu ya. Kita sering sekali bahkan mungkin ada juga kata hubung yang lain ya. Ada sehingga, sedangkan, dan itu selalu disimpan di awal kalimat. Padahal itu tidak tepat begitu ya. Sehingga, sedangkan, dan itu harusnya menyambungkan antar kalimat ya. Jadi antar klausa ya maksudnya. Bukan antar kalimat. Jadi menyambungkan antar klausa. Klausa satu dengan klausa lain itu digabungkan dengan kata hubung sehingga, sedangkan, dan. Jadi kata hubung seperti itu harusnya tidak disimpan di awal kalimat, gitu ya. Jadi kalaupun mau
titiknya dibuka dulu yang depannya ya, baru nanti bergabung dengan kata yang ada di depannya. Seperti kalimat ini ya, ini kan ada 2 kalimat, padahal ini bisa dibuat 1 kalimat. Kami datang agak terlambat sehingga, nah ini juga sebetulnya tidak efektif ya. Ini bisa diedit kalimat ini. Agar menjadi kalimat efektif seperti apa ini kalimatnya? Ada yang bisa jawab untuk nomor 3, agar efektif kalimatnya bagaimana? Kami datang agak terlambat sehingga tidak dapat mengikuti acara pertama. Oke ya, kami datang terlambat. Sebetulnya kan kalau agak terlambat, misalnya berarti nanti itu Bu ada agak terlambat, ada sangat terlambat begitu ya. Sebenarnya cukup saja dengan menuliskan kami datang terlambat sehingga tidak dapat mengikuti acara pertama. Oke ya, tadi betul ya perbaikannya. Oke ya, jadi seperti itu. Jadi hindari menggunakan kata hubung sehingga, sedangkan, dan itu di awal kalimat ya. Berikutnya, predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Mengapa? Nah, ini coba dilihat contohnya. Kalimat seperti ini, kira-kira predikatnya akan jelas tidak kalau kalimatnya begini? Tidak, Bu. Tidak. Kalau kalimat seperti ini, predikatnya tidak akan jelas. Sehingga di sini kata yang itu hilangkan saja ya, agar ada predikatnya. Jadi kata yang dihilangkan, sekolah kami subjek, terletak predikat, baru yang lainnya. Kecuali apa? Kecuali ini adalah sebagai keterangan dari kalimat dari klausa sebelumnya. Begitu ya. Itu boleh saja sih, misalnya dia mendatangi sekolah kami misalnya ya. Dia mendatangi sekolah kami. Nah, ada penjelasan sekolah kami itu yang bagaimana, misalnya yang terletak di depan kantor polisi, itu tidak masalah ya. Dia mendatangi karena artinya sebelumnya sudah ada subjek dan predikat. Kalau ini sebelumnya kan tidak ada subjek, tidak ada predikat, tiba-tiba seperti ini gitu ya, itu. Jadi tidak bisa kalau kalimatnya begini. Oke ya, itu ciri kesatuan atau kesepadanan. Berikutnya kelogisan ya. Nah, kelogisan ini berkaitan dengan kalimat yang sering kita utarakan ya, terutama oleh pembawa acara, oleh moderator ya. Dalam webinar atau apa, kadang sering sekali ya kalimat-kalimat seperti ini muncul. Jadi kelogisan itu adalah ide kalimat yang dapat diterima oleh akal dan pengungkapannya sesuai dengan kaidah yang berlaku. Nah, ini ada contoh ketidaklogisan. Waktu dan tempat kami persilakan. Mengapa kalimat ini tidak logis? Ada yang bisa menjawab? Soalnya waktu dan tempat benda mati, Bu, tidak bisa dipersilakan. Oke, betul ya. Waktu dan tempat itu benda mati, jadi tidak bisa dipersilakan. Biasanya kan kalimat seperti ini tuh untuk mempersilakan seseorang memberikan sambutan atau apa kan, biasanya begitu ya. Misalnya acara berikutnya adalah sambutan dari Presiden Republik Indonesia. Misalnya waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, apakah waktu dan tempat ini yang akan memberi sambutan? Kan tidak ya, tetapi Presiden. Jadi langsung saja disampaikan begitu ya, kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dipersilakan. Nah, itu kan lebih baik seperti itu daripada menggunakan waktu dan tempat karena tidak logis begitu ya. Terus nomor 2, untuk mempersingkat waktu kita teruskan acara ini. Ini juga sama tidak logis. Mengapa? Karena waktu tidak bisa dipersingkat, Bu. Oke, betul ya. Waktu itu kan 24 jam, waktu tidak bisa dipersingkat yang 24 jam menjadi 10 jam. Sehingga kalaupun mau diubah kalimat ini, untuk mempersingkat acara, kita lanjutkan kegiatan ini ya. Nah, itu kita bisa mengubahnya seperti itu ya. Kalau acara kan bisa dipadatkan, apalagi kalian yang aktif di himpunan atau organisasi kemahasiswaan kan pasti ya bisa lah mempersingkat mempersingkat acara maksudnya ya. Memadatkan acara yang awalnya misalnya narasumbernya itu akan menyampaikan materi 2 jam menjadi 1,5 jam. Nah, itu kan bisa disingkat kalau acara, tetapi kalau waktu tidak bisa ya. Atau contoh lain misalnya seperti ini, bahasa atau kalimat dalam iklan ya. Larutan penyegar cap kaki 3 menghilangkan tenggorokan kering. Logis tidak kalimat itu? Tidak, Mengapa? karena tenggorokannya dihilangkan.
Oke ya, karena kalimat itu seolah-olah setelah minum larutan penyegar cepat ketiga, tenggorokannya hilang kan begitu ya. Harusnya apa? Harusnya ada yang tahu? Menghilangkan gejala tenggorokan kering, Ibu. Menghilangkan gejala tenggorokan kering. Oke, bisa ya. Atau juga bisa meredakan ya. Meredakan tenggorokan kering ataukah menyembuhkan gitu ya. Nah, itu baru logis gitu ya. Jadi ada beberapa kalimat-kalimat tertentu yang terkadang kita merasa bahwa kalimat itu tidak ada masalah begitu ya, tetapi setelah kita analisis kembali itu ternyata tidak logis ya. Atau contoh lain yang membawa telepon genggam harap dimatikan. Logis tidak? Tidak, Ya, Bu. Oke, tidak ya, karena seolah-olah yang dimatikan itu bukan telepon genggamnya, tetapi yang membawa telepon genggamnya kan, begitu ya. Jadi harusnya cukup kalimatnya telepon genggam harap dimatikan. Nah, itu juga sudah cukup seperti itu ya. Oke. Berikutnya kehematan ya. Untuk kehematan ini ada beberapa hal ya yang perlu dibahas. Jadi agar kalimat tersebut itu hemat atau efektif, menghilangkan pengulangan subjek. Ya. Nah, tadi sudah Ibu sampaikan contoh yang tadi ya, kalau penghilangan menghilangkan subjek begitu itu tidak masalah begitu ya kalau ada subjeknya yang diulang ya. Contoh kalimat ini ya, hadirin serentak berdiri setelah mereka mengetahui presiden datang. Nah, ini kan kalimatnya salah nomor ini. Agar efektif bagaimana kalimatnya? Merekanya dihilangkan. Cukup saja hadirin berdiri setelah mengetahui presiden datang gitu ya. Seperti itu. Merekanya tidak perlu diulang. Serentak juga tidak perlu karena ya berdiri itu sudah otomatis begitu ya, seperti itu. Kemudian kedua, menghindarkan pemakaian superordinat pada hiponim kata. Maksudnya apa sih superordinat itu? Merah itu superordinat dari warna ya. Merah, biru, hijau, kuning itu superordinat dari warna. Jadi sebaiknya kalimat ini itu bagaimana? Ada yang tahu? Ia memakai baju merah. Oke, betul ya. Cukup ia memakai baju merah karena merah itu sudah pasti warna gitu ya. Contoh lain misalnya dia harus menemui dosen pembimbing pada hari Kamis. Kira-kira efektif? Tidak. Ya. Kalimat tersebut umum kita pakai tetapi sebetulnya tidak efektif ya. Kamis itu kan sudah jelas hari ya. Jadi tidak perlu kita menuliskannya ya. Cukup dia harus menemui dosen pembimbing pada Kamis. Idealnya atau seharusnya seperti itu, tetapi kita sudah terbiasa ya menggunakan hari gitu. Jadi sebenarnya cukup begitu ya. Dia harus menemui dosen pembimbing pada Kamis. Dan contoh lainnya banyak ya yang seperti itu. Kemudian menghindarkan kesinoniman dalam satu kalimat. Kalimat ini sangat salah ya, sangat salah ya. Artinya memang pertama apa? Ada kesinoniman dalam satu kalimat, kedua tidak logis ya. Harusnya mungkin kita menggantinya dengan buku ya. Dia hanya membawa buku saja, itu tidak efektif. Cukup dia hanya membawa buku atau dia membawa buku saja. Gitu ya. Dan terakhir tidak menjamakan kata-kata yang berbentuk jamak. Para tamu-tamu itu salah ya. Cukup saja para tamu atau tamu-tamu. Para hadirin efektif tidak? Ada yang tahu para hadirin itu efektif atau tidak? Ya. Tidak, Ibu. Para hadirin itu tidak efektif karena hadirin sudah menyatakan makna banyak ya. Apalagi ditambah para hadirin sekalian ya. Itu lebih banyak-banyak lagi lah istilahnya. Jadi cukup hadirin. Tapi masih sering ya moderator atau pembawa acara dalam suatu acara tertentu ya, itu masih menggunakan para hadirin sekalian, padahal itu sebetulnya tidak efektif ya. Cukup hadirin.
Kemudian keparalelan ya, ciri berikutnya keparalelan atau kesejajaran. Jadi dalam kalimat efektif itu harus paralel atau sejajar. Maksudnya apa? Jadi kalau predikat pada klausa pertama itu kalimat aktif, harus aktif. Kalau pasif, pasif gitu ya. Ini seperti ini kan, harga minyak dibekukan dan kenaikan secara luas. Ini jelas tidak maksudnya itu tidak jelas ya. Jadi cukup harga minyak dibekukan dan dinaikkan, dinaikkan. Nah ini kan sejajar, sama-sama pasif bentuknya. Kemudian jenis katanya juga sama. Dibekukan itu kan kata kerja, dinaikkan kata kerja. Kalau dibekukan kata kerja, kenaikan itu kata benda ya. Kalau di atas yang di atas ini ya. Dan kenaikan. Oke ya, bagaimana? Ya. Oke, Ibu lanjutkan ya. Jadi intinya keparalelan itu kesejajaran. Ada adanya kesejajaran begitu ya. Contoh lain adalah kecermatan. Kecermatan di sini adalah pemilihan kata dalam kalimat harus tepat agar tidak menimbulkan tafsiran ganda ya. Nah, contoh ini perlu menggunakan tanda hubung. Mengapa? Kalau tanpa adanya kata hubung, kalimatnya menjadi bagaimana? Menjadi ambigu kan ya. Yang kalau tanda hubungnya ada di sana, yang terkenal itu mahasiswanya atau perguruan tingginya? Mahasiswa. Mahasiswa. Kalau tanda hubungnya di sana, mahasiswa atau perguruan tinggi yang terkenal? Perguruan tinggi. Perguruan tinggi ya. Mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Tetapi kalau posisi tanda hubungnya di sini ya. Kalau posisi tanda hubungnya di sini. Mahasiswa perguruan tinggi. Nah, oke. Nah, ini baru yang terkenal mahasiswanya. Mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah, begitu ya. Jadi ada beberapa kalimat tertentu yang memerlukan ejaan ya atau tanda baca. Baik, itu ya tentang kalimat efektif. Apakah ada pertanyaan sebelum berlanjut ke materi terakhir? Silakan. Kalau ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan berkaitan dengan ya kemarin sebetulnya untuk beberapa kelas mungkin sudah ya dibahas. Untuk peleburan kata atau peluluhan kata itu sudah ya? Atau belum? Ini sudah ya dijelaskan yang ini? Semua kelas sudah belum? Belum. Oh, ada yang belum. Baik. Belum. Ya, Ibu tulis dulu ya sebentar. Oke, baik. Kata-kata ini apakah sudah baku? Enggak. Baku tidak? Sudah. Mengapa baku? Melebur, Ibu. Oke ya. Mengapa melebur begitu? Karena apa? Karena mendapat imbuhan medankan. Karena mendapatkan imbuhan me dan kan. Apakah semua imbuhan me kan semuanya melebur? Tidak. Ya, berarti apa kira-kira?
Karena kata dasarnya KTSP, Bu. Oke, karena ya tadi betul ya, karena ya apakah hanya karena imbuhan me dan mekan bertemu dengan huruf awal KTSP? Apakah ada ciri lain? Dan diikuti huruf vokal. Ya, dan diikuti huruf vokal ya. Karena kata seperti ini, nah, ini apakah lebur atau tidak? Tidak. Oke, kata ini tidak lebur ya. Yang ini lebur karena kata cirinya itu pokoknya kata kuncinya huruf awalnya KTSP diikuti huruf vokal. Berarti ini lebur ya. Kalau ini tidak, karena di sini tidak diikuti huruf vokal. Ini disebutnya dengan gugus konsonan, atau ada yang menyebutnya dengan rangkap konsonan. Jadi konsonannya rangkap, ada 2 begitu ya. Sehingga ini tidak lebur. Bagaimana halnya dengan kata mencontek dan menyontek? Sudah ya, sepertinya ini dijelaskan di kelas ini, sepertinya ya? Atau belum ya? Yang baku itu menyontek atau mencontek? Menyontek. Kontek. Apa? Mencontek. Menyontek. Menyontek, Ibu. Oke. Ini kalau diuraikan kan seperti ini ya. Ya. Coba kalian cek di KBBI ya, di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang offline itu. Apakah ada kata contek dalam KBBI? Tidak ada, Ibu. Yang Tidak ada kata sontek. Yang ada itu adalah betul. Yang ada itu adalah sontek. Ya. Jadi yang baku adalah menyontek. Karena tadi kata SP bertemu dengan huruf vokal ya. Jadi mencontek itu tidak baku ya, karena tidak ada kata dasar contek dalam bahasa Indonesia ya. Sekarang Ibu tanya, menyapu, mensapu? Menyapu. Menyapu. Ya itu, karena kata SP diikuti vokal ya. Sapu ya. Mempercayai, memercayai. Memercayai. Bagaimana? Lebur tidak? Lebur, Ibu. Lebur, Bu. Memercayai ya, dan sebagainya banyak ya. Mencintai, menyintai. Mencintai. Mencintai, Bu. Itu tidak lebur karena kata dasarnya cinta, bukan sinta gitu ya, seperti itu. Dan masih banyak lagi ya contoh-contoh yang lain ya. Intinya kata kuncinya itu bertemu dengan kata yang huruf awalnya kata SP diikuti huruf vokal, itu lebur begitu ya. Nah, ini Ibu ingin membahas kata yang lain ya, yang sering kita temukan, tetapi sebetulnya kata ini sudah tepat atau tidak. Yang baku itu merubah atau mengubah? Mengubah. Mengubah, Bu. Ibu. Atas atau bawah? Bawah. Bawah, Bu. Bawah. Kalau kita uraikan menjadi begini. Oke. Coba yang mana? Atas atau bawah? Bawah. Bawah, Ibu. Bawah, Ibu. Yang masih sering kita dengar ya, misalnya terutama di lirik-lirik lagu banyak sekali menggunakan kata merubah ya. Tetapi sebetulnya kalau dilihat dari konsep kalimat kata itu sendiri ya, pembentukan kata itu sendiri, apakah itu sudah tepat ya, kita lihat lagi. Kalau menggunakan kata merubah, kita uraikan. Imbuhannya apa sih kalau merubah itu? Imbuhannya kan me. Kata dasarnya berarti rubah dong ya. Nah, ketika merubah itu maknanya adalah menjadi rubah. Apakah sesuai dengan makna yang dimaksud? Misalnya karena ada perubahan itu apakah mengubah atau merubah? Tentu saja karena mengubah ya. Jadi merubah itu keliru ya. Karena kan konsepnya tadi awalnya A menjadi B itu kan adanya perubahan atau berubah ataukah tadi ya mengubah ya.
Jadi merubah itu tidak sesuai dengan konsep yang dimaksud, ya. Jadi harusnya mengubah gitu. Ya, ini ya. Kalau misalnya memaksakan, ya Bu tetap Bu merubah itu kok kata dasarnya ubah kok Bu. Nah, kalau kata dasarnya ubah, mungkin tidak imbuhannya mer ditambah kata ubah, ada tidak imbuhan mer? Tidak. Kan tidak ada Tidak ya. ada. Oke ya, jadi seperti itu. Jadi bagaimanapun adalah yang baku adalah mengubah. Jadi sebetulnya tidak sekadar ini baku, ini tidak ya, tetapi ada konsep yang jelas ya, mengapa kata tersebut baku ataukah tidak. Baik, ini sudah cukup ya, Ibu akan menghapusnya. Kalau mau ingin diambil gambarnya boleh, silahkan di screenshot. Oke, kalau sudah Ibu lanjutkan untuk yang masih ada ya, satu lagi kata serapan. Oke, baik. Ini kira-kira yang baku itu yang sebelah kiri atau kanan? Kiri. Kiri, Bu. Kiri. Mengapa yang Tergantung. kiri? Karena penggunaannya harus terikat. Oke, baik ya. Nah, ini kalau berdasarkan ilmu bahasa ya ada istilah mungkin beberapa di sekolah SMA ada yang pernah mungkin ya membahas tentang ini, ada yang disebut dengan morfem bebas, ada yang disebut dengan morfem terikat ya. Apa itu morfem? Dari morf itu bentuk ya, jadi bentuk kata begitu. Morfem bebas itu biasanya berupa kata dasar ya. Morfem terikat ini biasanya berupa imbuhan, sesuai dengan katanya ya. Kalau morfem bebas itu berarti dia tidak bergantung pada kata lain, dia bisa berdiri sendiri. Misalnya kata dasar baca ya, baca itu adalah morfem bebas karena tanpa ada imbuhan pun kita sudah mengetahui maknanya apa ya. Nah, kalau morfem terikat ini contohnya imbuhan. Coba kalian tanya pada temannya ya, apakah temannya akan paham kalau kalian tanya misalnya gini, kamu sedang mem, kamu sedang ber, kamu sedang ter begitu ya. Itu kan tidak jelas ya. Jadi itu morfem terikat. Mengapa? Itu karena bergantung pada kata lain. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Seperti imbuhan mem, ber ya, ter, dia harus bergabung dengan kata dasar agar memiliki makna ya. Nah, jadi dalam bahasa Indonesia, dalam aturan bahasa Indonesia, semua imbuhan itu harus bergabung dengan kata dasar, begitu ya, seperti itu. Atau morfem terikat itu harus bergabung dengan morfem bebas, begitu ya, agar memiliki makna ya. Nah, kita lihat di sini. Pasca gempa, nah ini membacanya itu adalah pasca ya sebetulnya. Dalam bahasa Inggris memang pasca, tetapi kalau dalam bahasa Indonesia itu pasca, sama halnya seperti hoax ya, hoax itu dalam bahasa Inggris, tetapi ketika diserap ke dalam bahasa Indonesia pengucapannya bukan hoax lagi, hoax ya, karena kalau dalam bahasa Indonesia itu pengucapan itu sesuai dengan penulisan untuk beberapa kata ya, seperti itu.
Jadi tidak usah gengsi juga ketika mengatakan hoax, bukan berarti tidak bisa bahasa Inggris ya. Tapi karena memang ketika diserap dalam bahasa Indonesia itu pengucapannya seperti itu. Oke, sekarang lanjut ke sini. Ini yang baku itu berarti yang mana? Yang kiri atau kanan? Gantung. Oke, yang sebelah kiri ya. Pasca gempa itu digabung, pasca sarjana digabung ya. Non migas ini juga digabung. Anti korupsi, mahasiswa, maha kuasa termasuk itu juga digabung ya. Maha dan swa itu kan dari bahasa Sangsekerta ya. Ini juga sama, imbuhan, serapan. Jadi digabung. Pasca juga sama ya. Sehingga ini karena bentuk terikat harus digabung dengan kata lain gitu. Nah, kalau maha pengasih, maha penyayang bagaimana seperti ini? Apakah digabung, dipisah? Dipisah, Bu. Dipisah karena apa? Ini dipisah karena bukan kata dasar. Pengasih itu kan bukan kata dasar, tetapi kata berimbuhan. Sehingga dipisah. Lalu kalau ada yang bertanya, Bu, kalau Maha Esa bagaimana? Untuk Maha Esa itu karena memang ini ada apa ya namanya itu memiliki nilai historis. Ini berkaitan dengan yang ada dalam teks Pancasila. Teks Pancasila itu kan memiliki nilai historis sehingga ketika penulisannya itu di awal seperti itu tidak bisa diubah begitu ya. Sehingga ini termasuk pengecualian atau exception begitu ya. Untuk Maha Esa itu ditulisnya terpisah, tapi hanya ini saja, yang lainnya sama konsepnya ya. Morfem terikat itu harus bergabung dengan morfem bebas atau bentuk terikat harus digabung dengan kata yang lain begitu. Baik, tentang ini cukup. Nah, ini serapan yang lain, ini berkaitan dengan ini ya. Oke. Ini yang terakhir ya. Ya, ini Ibu pilih kata yang kadang masih penggunaannya keliru ya. Baik. Nah, ini sering sekali menggunakan kata, ada yang menggunakan kata sistem, sistem. Yang baku sistem atau sistem? Sistem, Bu. Sistem. Oke, yang baku adalah sistem, bukan sistem. Karena asal katanya atau kata asalnya itu kan sistem, dari bahasa Inggris kan sistem ya. Menulisnya itu kan seperti itu ya. Meskipun membacanya mungkin bukan sistem gitu ya, tetapi penulisannya seperti itu. Kata lain itu seperti ini juga ya, sebentar. Satu lagi. Sehingga yang baku adalah sistem, bukan sistem. Begitupun bukan resiko. Sering kita menyebut resiko ya, padahal yang baku risiko. Ini asal katanya dari risk ya. Lalu misalnya Bu, kok kenapa bisa ada I dan O di tengahnya? Ya ini kalau penjelasan tentang ini referensinya masih harus digali lagi ya, tetapi intinya kalau karena ini yang menentukan itu kan dari pusat bahasa, badan bahasa ya. Jadi risk itu risiko itu dari kata risk begitu ya. Begitupun ini yang baku itu konkret bukan konkret ya, karena menulisnya seperti ini. Dan atlet bukan atlet ya. Olahraganya saja namanya kan atletik bukan atletik begitu ya. Sehingga yang baku adalah atlet. Nah, ini yang sering kita dengar juga ya. Yang baku itu selebriti, selebritas. Yang baku selebriti, selebritas. Oke, coba Ibu bertanya, yang baku selebritis, selebritas ya.
Selebritas. Yang baku adalah selebritas, bukan selebriti. Coba yang baku university atau universitas? Universitas. Universitas. Oke ya. Bukan university tetapi universitas, bukan fakulti tapi fakultas. Begitupun selebriti bukan selebriti tapi harusnya selebritas. Karena biasanya kalau yang berakhiran ti dalam bahasa Inggris itu ketika diserap dalam bahasa Indonesia berubah menjadi tas begitu ya. Nah, ini ya, jadi ada beberapa hal lah ya. Oke, baik, itu ya berkenaan kalau untuk bahasa Inggris. Kalau penggunaan dalam bahasa Arab nih, ini sebentar. Dalam bahasa Arab ya ada penulisan seperti ini. Ini baku tidak? Apakah ini baku? Tidak. Tidak. Bandingkan dengan kata ini. Ya, ini ya. Jadi, ini kan disebutnya gugus konsonan atau apa? Konsonan rangkap ya. Dalam bahasa Arab yang diambil begitu ya, konsonan rangkap yang diambil itu adalah KH ini ya. Dan SY. Yang ada adalah KH dan SY ya, begitu ya. Jadi yang lain itu tidak ada ya, seperti adzan. Adzan itu DZ itu tidak ada ya, tapi yang baku adalah azan. Kemudian SH, rangkap konsonan SH itu juga tidak ada ya. Jadi yang baku harusnya musala gitu ya. Begitupun ini salat itu tanpa SH ya. Karena tidak ada gugus konsonan SH, tidak ada gugus konsonan DZ ya. Yang ada hanya ada gugus konsonan KH dan SY gitu. Oke, baik, itu cukup sepertinya ya. Silakan boleh diambil gambar dulu atau di screenshot untuk penjelasan yang ini. Ada pertanyaan sebelum Ibu tutup? Silakan kalau ada yang masih ingin didiskusikan lebih lanjut. Tadi kita mulai pukul 1:30 ya, 1:30 lebih 5 menit ya. Atau ya tepatnya kan kalau yang sesuai jadwal 1:30, kemudian ya tadi kesepakatannya kan 1:30, 1:30 itu berarti 60 menit ya. Oh ya, sampai pukul sebetulnya masih ada ya, sampai pukul ya beberapa menit lagi, sekitar ya Ibu pikir ya masih ada waktu beberapa menit lagi. Oke, ada yang ingin didiskusikan lagi, silakan. Selain kata-kata yang barusan Ibu jelaskan. Permisi Bu, saya mau tanya. Boleh, silakan. Terima kasih itu yang betul di spasi atau tidak Bu? Oke, ya ini Ibu tulis lagi ya. Jadi ada beberapa kata. Ya ini Ibu hapus. Yaitu berkenaan dengan kata majemuk ya. Misalnya apa saja sih kata majemuk? Kemudian tadi apa? Terima kasih ya. Orang tua, Ibu. Oke, orang tua. Dan sebagainya ya. Jadi kata majemuk ini ya, sebetulnya kan kata majemuk ini gabungan kata yang membentuk makna baru.
Matahari ini termasuk kata majemuk. Awalnya kan ini gabungan kata mata dan hari, ya. Awalnya kan kata yang berbeda ya, mata itu apa, hari itu apa. Ketika digabung itu membentuk makna baru, tidak sesuai dengan makna asalnya. Sapu tangan juga sama, sapu dan tangan, ya. Ketika digabung, sapu tangan itu maknanya membentuk makna baru. Ya. Bagaimana halnya dengan rumah tangga? Apakah sama juga rumah dan tangga menjadi rumah tangga begitu ya? Kemudian rumah dan sakit. Nah, ini berbeda lagi ya. Termasuk ini orang tua. Orang tua itu apakah juga kata majemuk begitu ya? Jadi kalau rumah tangga, rumah sakit, terima kasih itu ditulisnya terpisah. Ya, kalau kata majemuk yang seperti tadi itu digabung. Contoh lain sebentar ya Ibu contohkan, ada di PPT kalau tidak salah ya yang lengkap. Oh ya, maaf sebentar. Harusnya share screen ya. Di sini ada beberapa contoh ya yang berkaitan dengan kata majemuk tadi. Halal bihalal, coba menulisnya seperti apa? Ada yang tahu? Wah, ini kok agak susah munculnya ya. Ya, ini ya kan berkaitan dengan ejaan kemarin. Nah, ini sebetulnya karena mati listrik ya kalau nggak salah di kelas ini tuh. Enggak ya, bukan kelas ini ya. Yang mati ketika ngajar mati listrik itu Ibu lupa lagi. Mengenai ejaan ya. Nah, ini ya. Jadi perbedaan ejaan Van Ophusen dengan ejaan Swandi itu apa? Ini sudah dibahas ya? Sudah dibahas belum? Belum, Bu. Belum ya? Oke, baik. Jadi ejaan ya, kalau berbicara tentang ejaan itu terjadi beberapa kali perubahan ya. Jadi ada ejaan Ophusen, Van Ophusen, ada ejaan Swandi, ada ejaan Melindo, ada ejaan yang disempurnakan. Termasuk yang terbaru adalah PUEBI ya, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ya. Nah, ini ejaan Van Ophusen ini tahun 1901 ya, ini berdasarkan kitab logat bahasa Melayu itu ya. Jadi di sini tahun 1901 ditetapkan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin yang disebut dengan ejaan Van Ophusen. Nah, Van Ophusen ini adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ketika zaman Hindia Belanda ya. Nah, ini yang merancangnya Van Ophusen sendiri dibantu oleh Engku Nawawi ya dan Muhammad Taib. Ini ejaan Van Ophusen. Jadi dulu kan masih menggunakan bahasa Melayu. Ini berkaitan dengan sejarah kedudukan dan bahasa Indonesia ya yang dulu pernah dibahas ya. Jadi kan kalau sebelum tahun 28 masih menggunakan bahasa Melayu. Jadi ejaan yang dipakai juga ejaan Van Ophusen ya. Baru setelah Indonesia merdeka tahun 47 itu berubah ya menjadi ejaan Swandi atau ejaan Republik. Nah, Swandi sendiri ini adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah Indonesia merdeka ya. Kemudian ada juga ejaan Melindo ya. Nah, ini karena ada konfrontasi dengan Malaysia saat itu sehingga ejaan Melindo ini dibatalkan atau tidak ada ya dan tidak dikenal oleh kita sehingga saat ini. Tahun 72 itu ejaan yang disempurnakan. Oke, di PPT ini belum ditambahkan ya. Jadi yang terbaru adalah PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia ya. Nah, perbedaannya apa sih antara ejaan Van Ophusen dan Swandi ya? Jadi huruf J itu menuliskan kata-kata misalnya yang, payah, sayang. Jadi kalau dulu itu menggunakan J, tetapi tetap kita mengucapkannya Y ya, misalnya yang, kan tidak ada jang, tidak ada sajang, tidak ada pajah gitu ya. Tetapi
jadi pengucapannya Y tapi penulisannya J gitu ya, itu ejaan Van Ophusen. Kemudian huruf OE untuk menuliskan kata-kata guru, itu, umur ya. Ini karena memang masih menggunakan seperti kalau dulu itu tidak ada huruf K. Tidak MAK, tetapi MA di atasnya ada diakritiknya. Ta, Pa juga sama ya. Pak itu menggunakan diakritik, tidak menggunakan huruf K. Dan sebagainya. Nah, ejaan Swandi, ketika ejaan Swandi, huruf OE diganti dengan U ya. Kemudian bunyi hamzah itu diganti dengan huruf K seperti makmur. Nah, itu baru ada pemunculan hurufnya ya, K. Jadi tidak lagi menggunakan diakritik. Nah, di ejaan Swandi ini ya yang ada itu dan atau ada ketentuan begitu ya, kata ulang itu boleh ditulis dengan angka 2 seperti anak-anak, berjalan-jalan ya. Kemudian tidak ada perbedaan antara kata berimbuhan dengan kata depan. Jadi kalau dulu ya kata depan itu di rumah, di kampus itu digabung ya. Nah, baru ketika EYD ini ada perubahan. Jadi kata ulang itu kalau dalam EYD tidak boleh ditulis dengan angka 2, tetapi harus menggunakan kata hubung. Begitu juga dengan imbuhan dan kata depan itu ada perbedaannya ya. Jadi kalau menyatakan kata depan harus dipisah penulisannya. Seperti di rumah, di kampus itu harus dipisah. Kemudian di atas, di bawah, di kanan, di kiri itu harus dipisah karena menyatakan arah dan tempat ya. Tapi kalau misalnya dilarang, disambut, itu baru digabung, karena itu adalah imbuhan ya. Ini kemudian berkaitan dengan tadi ya, selain kata-kata yang tadi. Oke, nah ini, oke nanti bisa dilihat ya, karena ini sangat panjang. Ibu akan membahas yang tadi sempat ditanyakan. Ya, untuk ini ya PPT ini sebetulnya kepentingannya adalah untuk bahan materi. Jadi seperti halnya buku pegangan atau handout ya. Jadi tetapi dibuat PPT gitu ya. Maksudnya agar lebih mudah ketika akan menjelaskan ya. Jadi ini memang banyak seperti ini PPT-nya ya. Bukan poin-poin ya. Oke, nah di sini tadi pertanyaannya adalah oke. Ya, oke. Nah, ini ada yang mungkin tadi terlewat ya. Duta besar, model linear, kambing hitam, orang tua, sepak bola, persegi panjang ya. Oke ya, tadi mungkin sepertinya tadi Ibu salah tulis ya, memang orang tua itu harusnya dipisah ya. Sepak bola juga dipisah. Kemudian di sini daripada, nah ini harus digabung. Silaturahmi digabung, olahraga, nah ini baru digabung ya, sukarela, halal bihalal juga harusnya digabung, seperti itu. Jadi kalau ada pertanyaan terima kasih itu ditulisnya terpisah ya, tidak digabung. Oke. Ya itu saja mungkin ya, tadi menjawab pertanyaan tentang apa terima kasih itu tidak digabung karena memang bukan kata majemuk ya kalau untuk terima kasih itu, sehingga ditulisnya terpisah. Baik, ada pertanyaan lagi kah? Ataukah sudah cukup? Silakan kalau masih ada yang didiskusikan, masih ada waktu 2 menit ya. Tadi pertanyaan siapa ya? Tadi itu yang bertanya, Ibu lupa. Amelia, Bu. Oh iya, bagaimana? Apakah sudah terjawab? Sudah, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, kalau tidak ada lagi, ya, kalau dirasa cukup dan tidak ada lagi pertanyaan, bisa Ibu akhiri perkuliahan hari ini. Tidak ada lagi kah? Bu, izin bertanya. Oh ya, masih ada ya. Oke, bagaimana Filki?
UTS-nya itu durasinya berapa menit ya, Bu? Kenapa? Apa? Untuk UTS-nya itu durasinya berapa menit ya? Oh iya, baik. Untuk UTS itu durasinya sesuai yang Ibu sampaikan, karena mata kuliah ini adalah 2 SKS itu 100 menit ya. Satu SKS-nya kan 50 menit, jadi 2 SKS 100 menit. Jadi pelaksanaan UTS itu sekitar 100 menit. Jadi kalau mulai dari pukul 7 selesai 8.40 begitu. Nah, itu nanti mekanismenya, jadi soal UTS dibagikan di WA group, diberi waktu sekitar 100 menit, nanti dikirim lewat email. Dan dikirim ke emailnya itu sendiri-sendiri ya, tidak dikoordinir oleh PJ, karena ini sifatnya kan UTS, jadi langsung dikirim ke email Ibu, begitu. Itu, siapa tadi, Pak Isma ya yang bertanya? Iya, Ibu. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Bu. Oke, Amelia, silakan. Untuk model soal UTS-nya esai saja atau ada pilihan gandanya, Bu? Kemudian jawabannya itu ditulis di Word atau di kertas folio? Oke. Untuk untuk UTS itu bentuk soalnya esai ya, karena analisis. Nah, nanti jadi bahasa Indonesia ini soalnya nanti itu ada Jadi kalau untuk UTS itu soalnya uraian, tapi untuk UAS itu soalnya pilihan ganda, dan nanti biasanya kalau untuk UAS itu serentak semua fakultas se-UNESA begitu ya. Jadi nanti itu UAS-nya digital, secara digital. Jadi nanti masuk ke sistem, ke Siakadu, nanti yang mengerjakannya secara online begitu ya. Jadi dalam waktu 60 menit harus sudah selesai mengerjakan 50 soal. Kalau untuk UAS ya. Kalau untuk UTS itu esai ya, analisis banyaknya. Dan nanti diketik di Word saja, tidak di PDF, langsung jawabannya ya. Jadi langsung jawabannya, kemudian diketiknya di Word, nanti dikirimkan ke email Ibu. Nanti mekanisme untuk pelaksanaan UTS akan dijelaskan sebelum UTS ya. Maksudnya itu sebelum UTS dimulai. Jadi nanti biasanya 15 menit sebelum UTS itu Ibu sudah mengumumkan begitu ya, mekanisme atau teknisnya seperti apa UTS-nya. Kemudian nanti misalnya termasuk penulisan subjek yang akan dikirim ke email Ibu seperti apa, nanti akan dibahas 15 menit sebelum pelaksanaan. Termasuk pengisian daftar hadir, itu kan nanti ada biasanya 30 menit lah ya sebelum UTS itu sudah mengisi daftar hadir. Jadi nanti setelah semua mengisi daftar hadir baru UTS dimulai begitu. Itu Amelia, apakah sudah terjawab? Sudah, Bu. Terima kasih. Baik, sama-sama. Oke, cukup ya, tidak ada lagi ya? Ada lagi? Oke, baik. Kalau tidak ada, Ibu akhiri untuk review materi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bermanfaat dan juga bisa dipahami dengan baik dan optimal, begitu ya, sehingga nanti ketika UTS tidak ada lagi yang lupa begitu ya dengan apa yang disampaikan oleh Ibu. Semoga masih diingat. Oke, itu saja. Semoga nanti UTS-nya lancar. Ibu akhiri untuk perkuliahan hari ini. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Yang penting itu. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Ibu. Terima kasih, Ibu. Sehat-sehat selalu. Oke, terima kasih. Izin pamit ya. Iya, Ibu. Iya, Ibu.